Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang perdagangan internasional dan untuk materinya yaitu tentang valuta asing. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, silahkan kalian siapkan buku IPS-nya dan buka halaman 177. Sudah disiapkan semuanya? Kalau sudah, mari kita mulai untuk pelajaran hari ini. Kalian pernah mendengar kata valuta asing? Ya, kita akan membahas tentang pengertian valuta asing. Valuta asing atau disingkat dengan falas adalah mata uang asing yang dipergunakan sebagai alat pembayaran internasional. Nah, dalam perdagangan internasional ini, valuta asing yang dipergunakan terdiri atas valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik yaitu berbentuk uang kartal atau uang kertas. Jadi, mata uang asing yang sebenarnya ya, ini adalah valuta asing fisik. Sedangkan valuta asing non-fisik yaitu atau berbentuk surat-surat berharga atau uang giral. Ya, contoh valuta asing non-fisik diantaranya wesel, cek, bisa cek perjalanan atau wesel internasional. Ya, itu adalah contoh dari valuta asing non-fisik. Oke, untuk selanjutnya, jual beli valuta asing. Nah, kalian pernah mendengarnya? Ya, valuta asing diperjualbelikan di pasar valuta asing, yaitu media perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing atau negara lainnya. Ya, jadi pasar valuta asing yaitu media perdagangan mata uang valuta asing antara suatu negara dengan negara lain. Nah, tempat penukaran mata uang tersebut disebut money changer. Pasti kalian pernah mendengarnya ya. Ini adalah jual beli valuta asing. Nah, adapun tarif dari pertukaran mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri disebut dengan kurs valuta asing. Nah, kurs valuta asing ini dibagi menjadi dua ya, ada kurs jual dan kurs beli. Yang pertama kita akan membahas yaitu kurs jual. Kurs jual yaitu kurs yang berlaku saat badan usaha, misalnya bank, penyedia jasa penukaran falas menjual falasnya, ya. Jadi kurs jual adalah kurs yang berlaku saat badan usaha, penyedia jasa penukaran, di sini contohnya bank, menjual valuta asing. Begitu ya. Jadi harga belinya. Nah, sedangkan kurs beli yaitu kurs yang berlaku saat badan usaha, misalnya bank, penyedia jasa penukaran falas membeli valuta asing tersebut. Jadi kurs beli yaitu kurs yang berlaku saat badan usaha penyedia jasa, contohnya bank, membeli valuta asing tersebut, ya. Simak contohnya baik-baik. Contohnya yang pertama yaitu kurs jual. Contohnya di sini Ibu sudah memberikan contoh. Misalnya kalian ingin pergi jalan-jalan ke Hong Kong, berarti kalian harus menukarkan rupiah kalian dengan dolar Hong Kong terlebih dahulu sebelum berangkat ke Hong Kong. Misalnya kalian mempunyai uang 6 juta, berarti uang ini uang yang akan ditukarkan. Nah, dalam bank atau dalam papan kurs yang biasanya ada di bank ya. Nah,
Di situ tertera atau tertulis 1 dolar Hong Kong seharga 1.200. Jadi 1 dolar Hong Kong itu harganya 1.200 rupiah. Jadi cara menghitungnya 6 juta uang yang kita miliki atau yang kalian miliki dibagi satu harga 1 dolar Hong Kong. Tadi harganya 1.200. Jadi 6 juta dibagi 1.200 sama dengan 5.000. Nah, jadi uang yang kita dapatkan setelah penukaran tadi yaitu 5.000 dolar Hong Kong. Nah, ini sudah bukan dalam bentuk rupiah lagi karena sudah kita tukarkan dalam bentuk dolar Hong Kong. Bisa dipahami ya? Nih, penjelasannya. Maka, dolar Hong Kong yang akan kita terima adalah sebesar 5.000 dolar Hong Kong, ya. Kita sebagai pembeli dolar Hong Kong dan bank sebagai penjual dolar Hong Kong, maka menghitungnya menggunakan kurs jual, ya. Kurs jual. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya yaitu kurs beli. Kita akan membahas kurs beli. Masih sama contohnya. Misalnya kalian setelah 1 minggu di Hong Kong, kemudian kembali ke Indonesia. Ternyata kalian masih menyisakan 100 dolar Hong Kong. Kalian masih ada sisa 100 dolar Hong Kong dari 5.000 dolar Hong Kong yang kalian bawa tadi. Nah, uang yang akan ditukarkan sebesar 100 dolar Hong Kong. Nah, kemudian setelah kalian melihat papan yang tertera di dalam bank, tertulis 1 dolar Hong Kong seharga 1.150 rupiah. Ini kurs belinya ya. Nah, jadi gimana cara menghitungnya? Kita lihat di sebelah sini. 100 dolar Hong Kong dikali 1.150 rupiah sama dengan 115.000 rupiah. Jadi, yang kalian dapatkan yaitu sebesar 115.000 rupiah. Ini adalah uang yang telah kalian tukarkan tadi ya. Tadi kalian menukarkan 100 dolar Hong Kong dan harga belinya atau kurs belinya yaitu seharga 1.150 rupiah. Jadi setelah dikalikan, kalian akan mendapatkan totalnya yaitu 115.000 rupiah. Nah, ini uang yang kalian dapatkan setelah menukarkan 100 dolar Hong Kong, ya. Maka, rupiah yang kita dapatkan sebesar 115.000 rupiah. Kita sebagai penjual dolar Hong Kong dan bank sebagai pembeli dolar Hong Kong. Maka menghitungnya menggunakan kurs beli. Begitu ya contohnya ya. Bisa dipahami? Nah, apabila kalian perhatikan tadi ya, di badan-badan penyedia penukaran valuta asing, misalnya bank, harga kurs jual akan lebih tinggi dibandingkan kurs beli. Mengapa demikian? Karena mereka atau bank ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dari jual beli valuta asing tadi. Sehingga diperoleh dari selisih kurs jual dengan kurs beli. Jikalau kurs jual tadi seharga 1.200, kurs beli seharga 1.150. Jadi selisih 50 rupiah ya. Dan itu adalah menjadi keuntungan bagi penyedia jasa penukaran valuta asing. Di sini contohnya bank. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah contoh kurs jual beli falas atau valuta asing yang tertera di salah satu bank di Indonesia. Biasanya kalau kalian masuk ke dalam sebuah bank, langsung akan tertulis info kurs ya. Di sini ada mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Hong Kong, yen Jepang, dan lain-lain ya. Di sini sudah tertera ada harga jualnya dan ada pula harga belinya. Maaf, kebalik. Ada harga jual dan ada harga jual dan ada harga beli.
Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem kurs valuta asing. Sistem kurs valuta asing adalah cara yang diterapkan dalam menentukan nilai valuta asing. Sistem kurs itu terdiri dari kurs tetap, kurs mengambang, dan kurs yang distabilkan. Untuk kurs tetap adalah nilai kurs yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan standar emas. Jadi, suatu sistem yang dianut oleh pemerintah suatu negara dengan menetapkan nilai kurs mata uang tertentu untuk berbagai kepentingan. Dalam menetapkan nilai kurs, pemerintah menggunakan emas sebagai standarnya. Jadi ini nilai kurs tetap, ya, ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, yang kedua yaitu kurs mengambang. Sistem kurs yang tidak memiliki standar tertentu. Nilainya tergantung dari permintaan dan penawaran valuta asing. Ini ya. Sistem kurs mengambang disebut juga sebagai sistem kurs bebas. Karena sistem penerapan nilai valuta asing ini tidak memiliki standar tertentu, jadi dibiarkan secara bebas mengikuti atau tarik-menarik dari adanya permintaan dan penawaran valuta asing, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kurs yang distabilkan. Sistem penetapan nilai valuta asing pada tingkat harga tertentu dan pemerintah berkewajiban mempertahankan nilai tersebut. Jadi, sistem kurs yang distabilkan adalah sistem penetapan nilai valuta asing pada tingkat harga tertentu dan pemerintah berkewajiban untuk mempertahankan nilai tersebut dengan mempengaruhi pasar jika terjadi kekurangan atau kelebihan permintaan dan penawaran dari nilai yang ditetapkan. Ya, jadi pemerintah akan mendorong ke arah nilai tukar yang telah ditetapkan. Jadi di sini contohnya, jika harga valuta asing di pasar naik, maka pemerintah melakukan operasi pasar dengan cara menjual valuta asing. Sebaliknya, jika nilai mata uang di pasar turun, pemerintah akan membeli valuta asing. Itu ya. Jadi mengikuti permintaan dan penawaran. Baik. Demikian materi yang Ibu bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.